Ada beberapa FR dari teman-teman yang udah tes untuk TWK-nya. Apa perbedaan amandemen pertama dan kedua? Pengamalan Pancasila. Kenapa dibentuk MK? Pilihan jawabannya dibentuk untuk mengurus pembubaran parpol dan sidang sengketa pemilu. Terus ada lagi pilihannya agar undang-undang yang tidak ada ketimpangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian tentang pilar negara. Ini SI apa ini? SDI barangkali ya. Bahasa Indonesia, ide pokok, pembetulan ejaan penulisan. Tiu-nya ada padanan kata. Ini padanan kata. Kemudian ada soal figural, 5 soal. Silogisme, 3 soal. Deret, pecahan, menentukan hubungan antara X dan Y, soal cerita. TKP, alhamdulillah mudah-mudah tapi menjebak. Terus ada lagi TWK rasa TKP. Amandemen, penerapan Pancasila, SDI, Orde Baru, peran DPR, peran MK, KY, nggak ada hafal, pahamin aja pengertian dan sistem lembaga negara. Untuk TIU-nya soal sederhana mudah, lebih susah TO, perbandingan pekerjaan, figural 7 soal, kemudian hubungan antara X dan Y, P dan Q, kemudian kecepatan. TKP mirip-mirip jawabannya, harus teliti dan baca lengkap. Karena sering ada jawaban di depan sama, misal jawabannya saran Anda adalah menolong. Bisa opsi A sampai D pakai kata menolong semua. Terus ada lagi soal kayak gini. Setengah bulan dikerjakan oleh 15 pekerja. Kalau 10 pekerja berapa? Nah, ini berapa hari barangkali ya. Jadi ini waktu, ini jumlah pekerja. Setengah bulan berarti 15 hari ya. Pekerjanya 15 juga. 15 orang. Kalau 10 pekerja berapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, ini kita misalkan Y aja. Nah, ini perbandingan apa? Kira-kira senilai atau berbalik nilai? Nah, di sini kan berkurang ya. Kalau pekerjaannya banyak, maka pekerjaan tersebut cepat selesainya. Kalau pekerjaannya sedikit, berarti selesainya lama, kan gitu. Pasti di sini nanti akan lebih dari 15 hari. Nah, tandanya berbeda, berarti ini adalah perbandingan, iya, berbalik nilai. Atau tidak senilai. Cara mengerjakannya kita kali lurus aja. Y dikali 10 adalah 10Y. 15 kali 15 berapa? Atau Y sama dengan 15 kali 15 itu adalah 225 dibagi 10. Jadi Y-nya adalah 22,5 hari. Terus untuk TWK ada lagi siapa yang memilih anggota PPKI yang bukan peran Indonesia dalam ASEAN Security Community. Peran Sarekat Dagang Islam. Apa langkah nyata untuk melindungi dari ancaman maritim? Bentuk negara Indonesia sebelum maklumat Presiden 14 November 45. Peran DPD. Disuruh memilih mana yang termasuk pengamalan sila ketiga. Terus ada lagi ide pokok paragraf 2 soal. Kalimat efektif kurang lebih 2 soal keluar. Terus ada lagi padanan kata. Kemudian membeli gadget merek lokal termasuk sikap apa? Pilihannya meningkatkan daya jual, daya beli, atau daya saing masyarakat. Untuk TIU ada deret hitung, ada yang simpel, ada yang rumit. Ribuan angkanya ini kurang lebih 4 nomor. Figural agak banyak, lebih dari 4 nomor, ini juga ada yang simpel, ada yang agak rumit, jadi butuh waktu. Pecahan gampang, posisi duduk melingkar 1 soal, posisi duduk berhadap-hadapan 2 soal. Si A memperkerjakan 28 orang dalam 24 hari. Berapa pekerja yang harus ditambahkan jika ia ingin selesai dalam 16 hari? Kita anggap soal kedua saja.
ini pekerja, ini jumlah hari. 28 orang selesai dalam 24 hari. Kalau pengen cepat selesai dalam 16 hari, maka jumlah pekerja di sini berapa? Nah, ini kan berkurang ya. Kalau pengen cepat selesai, tentu ya pekerjanya harus ditambah. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kita kali lurus aja. Y kali 16 adalah 16Y sama dengan 28 dikali 24. 28 dikali 24 dibagi dengan ya 16. Ada angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu 24 dengan 16. Sama-sama habis dibagi 8. 24 bagi 8, 3. 16 bagi 8, 2. Kemudian 28 habis dibagi 2, yaitu 14. Sehingga yang tersisa apa? 14 kali 3. 42 orang. Jadi agar pekerjaan tersebut selesai dalam 16 hari butuh 42 orang pekerja. Ingat, yang ditanya di sini adalah berapa pekerja yang harus ditambahkan. Awalnya ada 28, ya kan? Selesai dalam 16 hari butuh 42 orang. Jadi 28 ke 42 itu bertambah berapa? Iya, bertambah 14 orang. Silogisme, semua pelatih punya sertifikat, tidak semua tamu punya sertifikat. Kesimpulannya, pokoknya dapat silogisme yang menyimpulkan dari semua dan tidak semua. Jadi kita anggap soal ketiga. Oh ya, ingat kata tidak semua itu setara maknanya dengan sebagian atau beberapa atau ada atau sementara. Oke, premis yang pertama, semua pelatih punya sertifikat. Premis yang kedua, tidak semua tamu punya sertifikat. Maksudnya gimana? Sebagian punya sertifikat, sebagian tidak punya sertifikat. Kan gitu. Sama lah kayak gini. Tidak semua orang ikut tes CPNS. Artinya, sebagiannya ikut, sebagiannya tidak. Kan gitu. Berarti nanti kita bisa bikin 2 kalimat dan 2 kesimpulannya. Sebagian tamu punya sertifikat. Ya. Kemudian yang kedua, sebagian tamu tidak punya sertifikat. Nah, kesimpulan yang pertama, kita lihat di sini ada kata yang sama, yaitu punya sertifikat. Dia menggunakan kata semua, satu lagi sebagian. Berarti nanti kesimpulannya menggunakan kata sebagian. Nah, kita simpulkan sebagian tamu ya adalah pelatih. Ya kan? Atau untuk kalimat yang kedua ini juga kita coret ya. Sebagian tamu tidak pelatih. Nah, kita ubah aja kalimat supaya enak didengar. Sebagian tamu bukan pelatih. Nah, itu 2 kesimpulannya. Nanti ya tergantung pilihan gandanya ya. Cari yang paling tepat. Terus ada lagi TWK, BPUPKI, Dasar Pancasila, ada sedikit bahas Undang-Undang Dasar. TIU-nya deret angka, silogisma, figural. Baru jarang lihat. Tip TKP tipsnya fokus karena dapat banyak cerita. Kemudian ada lagi yang dapat tentang pengamalan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 Ayat 5. Maksudnya apa? Pasal 7 fungsi presiden sebelum diamandemen tentang SDI.
integritas dengan jawaban yang hampir mirip-mirip. Kalimat efektif, ide pokok, nilai sosial dari teks cerita. Simpulan dari 2 paragraf itu aja yang saya ingat. Tiunya pecahan desimal mudah, pecahan sederhana 2-3 soal, perbandingan 4 soal, deret 4-5 soal, ada yang ribuan, ada yang ratusan. Silogisme 5. Sederhana. Posisi duduk ada 4 soal gampang, cuma kehabisan waktu aja, jadi diisi sebisanya. Figural 6-7. Kemudian ada lagi yang dapat TKP-nya, jejaring kerja lumayan banyak. TIK 6-8 soal, narasi pendek, jawaban lumayan mirip. Integritas lumayan banyak, toleransi juga ada. TWK rata-rata penalaran. Oh iya, siapa yang menolak menyembah matahari ketika Kekaisaran Jepang menjajah? Soal keempat, soal deret, 190 menjadi 189, itu kita kurang 1. Kemudian 189 ke 156, ini kurangnya lumayan banyak, ya kan? Terus naik lagi. Kayaknya nggak mungkin kalau lompat 1. Coba kita ambil lompat 2. 190, 156, 122, 88, dan titik-titik yang kedua. Ini ke sini kan kita kurang 34, ya nggak? 156 ke 122 juga kurang 34. 122 kalau kita kurangin dengan 34, hasilnya 88, ya kan? Maka untuk mengisi titik-titik yang kedua juga kita kurangin dengan 34. 88 dikurang 34 berapa? 54 ya? Ya, berarti di sini 54. Kemudian 189, 168, 14 itu masing-masing kita kurangin dengan 21. Maka untuk mengisi titik-titik yang pertama, 147 kita kurangin 21. Berapa? 126. Nah, gitu. Nomor 5 juga. Kayaknya ini lompat 2, ya kan? 32 ke 48 ke 72, 108, dan titik-titik yang kedua. Dan ini naiknya lumayan ya. 32, 48, 72, 108. Kalau perkalian kita bisa bandingin 48 dibandingkan dengan 32, ya nggak? Sama-sama dibagi 16, 3 per 2. Jadi 32 ke 48 itu kita kali 3 per 2, ya nggak? Coba kita buktikan. 32 dikali 3 per 2. 32 bagi 2 adalah 16. 16 kali 3, 48. Pas. Kemudian 48, kalau kita kalikan 3 per 2, 48 bagi 2 kan 24. 24 kali 3 adalah 72. Berarti udah pas ini. Dikali 3 per 2. Ini juga. Berarti untuk mengisi titik-titik yang kedua, 108-nya kita kalikan dengan 3 per 2. Hasilnya adalah 162. Kemudian untuk titik-titik yang pertama, 8 ke 12 ke 18. Itu juga dikali 3 per 2. 8 dikali 3 per 2. 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. Pas. Kemudian 12 ke 18 dikali 3 per 2 juga. 12 bagi 2 kan 6. 6 kali 3, 18. Maka titik-titik yang pertama adalah 18 dikali 3 per 2. 18 bagi 2 adalah 9 kali 3, 27. Atau kalau teman-teman ada pola lain, ya silakan. Ya, seperti apa polanya? Untuk sementara, pola yang aku temukan seperti ini. Kemudian ada lagi FR,
PBB kapan terbentuk? Organisasi sebelum PBB apa namanya? Perang Padri karena apa? Awal terjadinya Perang Dunia I, kemudian Indonesia keluar di PBB karena apa? Kenapa Indonesia ikut Ganevo? Kemudian TWK hampir sama, hampir semua penelaran. Kemudian ada SDI, pembubaran DPR, TIU, deret, pecahan, perbandingan, nilai X dan Y, figural, posisi duduk, TKP, pilihannya hampir sama semua. Soal ke-6, silogisme. Semua sopir kendaraan harus memiliki SIM. Sementara sopir kendaraan adalah lulusan SMA. Rizal adalah sopir kendaraan. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, yang A, Rizal pasti lulusan SMA. Betul nggak? Salah, ya kan? Karena nggak ada di premisnya juga. Cuman yang ada di premis itu disebutin Rizal adalah sopir kendaraan. Tidak pasti apakah dia lulusan SMA atau tidak. Karena di sini sementara sopir kendaraan adalah lulusan SMA. Artinya apa? Ada yang lulusan SMA, ada yang tidak. Ya kan? Gitu. Yang B, Rizal mungkin lulusan SMA yang memiliki SIM. Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi Rizal ini adalah lulusan SMA, tetapi dia wajib punya SIM, kan gitu. Yang C, Rizal boleh tidak memiliki SIM. Tidak boleh, karena Rizal adalah sopir kendaraan. Semua sopir kendaraan harus memiliki SIM. Yang D, Rizal harus memiliki STNK. Nggak ada di premis. Yang E, Rizal tidak memiliki SIM. Salah juga. Di sini dikatakan Rizal adalah sopir kendaraan. Semua sopir kendaraan harus memiliki SIM. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian ada lagi, ini satu soal yang paling saya ingat kebetulan beberapa hari lalu dapat dari grup sebelah. Beneran keluar, tapi gak saya pelajarin. Yaitu keterlibatan atau peran Indonesia di bidang human trafficking. Yang ditanya kecuali. Pilihannya nama-nama perjanjian internasional dan organisasinya. Terus ada lagi untuk TIU, banyakin latihan soal pecahan campuran yang hasilnya desimal. Figural sekitar 6 soal. Tadi gak dapat soal permutasi, kombinasi, diskon, jarak, kecepatan, susul-menyusul, tambahan pekerja, padahal udah ngapalin banget tentang ini. Kemudian untuk TWK tadi lumayan banyak undang-undang dasar, setelah dan sebelum amandemen. Terus tugas MPR sisanya lupa. Bahasa Indonesianya kalimat efektif, nilai sosial dari sebuah teks atau paragraf. TKP soalnya hampir sama kayak yang dibahas di YouTube, tapi pilihannya agak susah dibedakan. Soal ketujuh, hitungan pecahan. Kalau teman-teman hafal dengan pecahan sederhana, kayak yang ini, itu kan nilainya 2/3. Itu bakal lebih menghemat waktu untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk pecahan sederhana. Ini sebenarnya masih ada yang kurang ya. Misalnya 1/2 itu nilainya 0,5 atau 0,50 boleh. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini masih banyak juga yang kurang. Kayak 1/5. Itu nilainya 0,2 dan seterusnya. Kalau mau dijadikan persen gimana? Tinggal kali 100% aja, ya kan? 1/2 itu sama saja dengan 0,5, kalau mau dirubah ke persen, kali 100% ini. 0,5 dikali 100 kan 50%. Seperti itu. Ya, jadi yang bentuk ini 16 2/3%. 66 2/3. 2/3 itu adalah 0,66667. Ya, biasanya dibulatkan menjadi angka 7. Ini sebenarnya artinya adalah 66,6666 dan seterusnya. Persen. Ya, kita jadikan per 100. Per 100. Kalau dibagi 100 berarti 0,666.
6, 6, 6, 6, dan seterusnya. Nah, itu kan sama dengan 2/3. Ya, jadi biasakan menggunakan pecahan sederhana. Ya, nggak perlu dihafal juga. Nanti kalau kita sudah terbiasa, ya hafal dengan sendirinya. Jadi aku langsung saja pakai pecahan sederhana di sini 2/3, ya kan? Dikali 0,165. Itu sama saja dengan 165 per 1000. Karena 3 angka di belakang koma. Dibagi 0,22. 2 angka di belakang koma, ya kan? Kita tulis menjadi 22 per, 100. 2/3 dikali 165 per 1000. Kita rubah ke perkalian. Ininya kita pertukarkan posisinya. 100 per 22. Ini aku hilangkan dulu. Nah, kalau ada angka yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Yang 100, coret nolnya 2. Ini juga. Ya kan? Kemudian, apa lagi? 2 dengan 22. Ya kan? Sama-sama dibagi 2. Ini 1, ini 11. Terus, apa lagi? 165 bagi 3 nilainya, 55. Ya kan? Kemudian apa lagi? 55 dengan 11. Sama-sama dibagi 11. Coret lagi, dapat 5. Sehingga yang tersisa adalah 5/10. Atau 0,5. Ya kan? Kalau mau dibikin tambah 0 di sini juga boleh, nggak apa-apa. Jawabannya yang C. Terus ada lagi FR untuk TWK-nya terkait sejarah. Pancasila, BPU PKI, PPKI, bela negara, nasionalisme, pasal, dan kawan-kawan, aku tidak ada yang keluar sama sekali. Aku dapat TWK rasa TKP. Kebanyakan implementasi yang A sampai E itu jawabannya mirip-mirip. Untuk TIU-nya silogisme, perbandingan, deret ribuan, ada yang 2, 4, 16, 9, 6, 7, titik-titik, lupa. Kemudian 50 watt, 100 watt, 200 watt. Nah, 200 watt itu menyala 5 menit. Kalau 50 watt berapa menit? Jarak 40 km habis 5 liter. Kalau 7 liter berapa kilometer? Sebenarnya bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini juga boleh. 40 km habis 5 liter. Berarti dalam 1 liternya 40 km dibagi dengan 5 liter, ya kan? Yaitu 8 km per liternya. Kalau ada 7 liter, berarti tinggal kita kali 7. 8 dikali 7, 56 km. Ya, atau mau cara perbandingan juga boleh. Ini kita misalkan jarak, ini liter bensin. Jaraknya 40. Satuannya kilometer, habis 5 liter. Kalau 7 liter berapa? Ini kita misalkan Y aja. Semakin banyak bensinnya, tentu jarak yang bisa ditempuh juga semakin jauh kan? Bertambah gitu ya. Tandanya sama. Berarti ini perbandingan senilai. Tinggal kasih per aja nih. 40 per Y sama dengan 5/7. Kali silang, 5Y sama dengan 40 kali 7. 40 kali 7 bagi 5. 40 bagi 5 ini kan, yang tadi, yaitu 8. 8 kali 7 ini dia. 56 kilometer. Sisanya gambar gitu yang tidak sesuai sama perputaran. TKP aku pribadi nggak lihat soal, lihat jawabannya aja dan itu aku pilih yang paling benar. Banyak TIK, aku dapat 8 lebih terkait TIK. Kemudian ada lagi, aku tadi banyak banget yang nalar, terutama TWK. Ada Maria Ulfa, BPU PKI gitu, terus pilihan jawabannya lupa, tapi salah satunya intervensi ketua sidang. MPR tahun
2000. Fungsi lambang negara. Maklumat 4 November 1945 lupa soalnya, tapi pilihan jawabannya ada hak intervensi. Sama tugas Indonesia di ASEAN dalam keamanan, kecuali. Soal ke-9 deret angka, kalau kita lihat di sini lumayan banyak angkanya. Biasanya kalau angkanya banyak, biasanya ya, itu bukan lompat 1, lompat 2 atau lompat 3. Coba kita ambil lompat 2. Min 3, min 2, min 1, titik-titik yang kedua, 1, 2. Min 3 ke min 2 kita tambahkan dengan 1. Min 2 ke min 1 kita tambahkan 1 juga, ya kan? Maka ini ke sini kita tambahkan 1. Min 1 tambah 1 adalah 0. Sudah kelihatan jawabannya, ya kan? Coba kita terusin. Kalau ini kita tambahkan 1 juga, 0 tambah 1 adalah 1. Kemudian ini kalau kita tambahkan 1, 1 tambah 1 adalah 2. Jadi udah benar polanya. Kemudian yang ini, min 1, ini berapa? Ya kan? Kemudian ini ke sini, min 1 lagi, ini 1, ini min 1. Jadi selang-seling. Berarti kita kalikan dengan, iya, negatif 1. Min 1 kali min 1 adalah 1. Nah, berarti ini jawabannya. Coba lanjutin aja. Kita kalikan min 1. 1 dikali min 1 adalah min 1. Kemudian ini min 1 kali min 1 adalah 1. Ini juga. 1 kali min 1 adalah min 1. Jadi pas jawaban kita adalah yang B. Terus ada lagi TWK aku dapat campur. Ada penalaran plus hafalan. Petisi Sutarjo. Undang-Undang Dasar sebelum PS sesudah amandemen. TWK ada rasa TKP kayak integritas, bela negara. Jawabannya mirip-mirip banget. Bahasa Indonesia, kalimat efektif, nilai sosiologis dari paragraf perbaikan penulisan. Aku gak ada undang-undang dasar sama sekali, bahkan diimplementasi pun gak ada. Kemudian hitungan gak seribet TO. Figural banyak, jadi latihan ini buat dongkrak nilai. Aku ada untung rugi 1 soal. Perbandingan, silogisme. TKP mirip-mirip lah sama TO. Aku dapat yang soalnya gak terlalu panjang, tapi poin 3, 4, 5 agak tricky untuk dibedakan. Sedangkan di poin 1 sampai 2 masih mudah untuk dieliminasi. Kemudian ada lagi TWK, bela negara, pilar negara, integritas, nasionalisme, bahasa Indonesia, misal cari kalimat yang salah, tiu, figural, dan lain-lain. TKP, penalaran. Kemudian TWK hampir semua penalaran, nasionalisme, peran Indonesia dalam konflik Israel-Palestina. Penerapan pasal 28 dalam kehidupan sehari-hari, cerminan Undang-Undang Dasar 1945. Tiunya deret. Puluhan ribu ada 2 soal, seingat aku. Figural dapat 4 soal. Perbandingan X dan Y, analogi 2 soal. Silogisme 2 soal. Hitungan pecahan, biasa campuran desimal dalam 1 soal. Mencari suku ke N. TKP rata-rata soal seputar kepemimpinan. Soal ke-10 kayak gini. Hasil jumlah 111 bilangan genap adalah 13.320. Jadi, biasanya simbolnya adalah S. 111 sama dengan 13.320. Jumlah 3 bilangan terkecil pertama dari bilangan tersebut adalah. Jadi ini materinya adalah barisan dan deret aritmatika. Nah, kalau dia bilangan genap, kita misalkan aja. Bilangan genap itu dengan X. Bilangan genap yang kedua berarti X tambah 2. Yang ketiga berarti X tambah 4. Ya kan? Karena bilangan genap itu, misal, bilangan genap pertama kita ambil 2, misalnya ya. Bilangan genap yang kedua berarti, ya tambah 2, 4. Kemudian yang ketiga apa? 6. Yang keempat, tambah 2 lagi, 8, dan seterusnya. Ini kan semua bilangan genap. Ya. Nah, ini seterusnya, kita nggak tahu. Cuman yang dikasih tahu adalah bilangan itu sampai 111. Nah, ingat rumus
Sn itu ada 2, yaitu n/2 dikali suku awalnya ditambah dengan suku akhir. Ya, jadi kalau kita tahu suku awal dan suku akhirnya, kita boleh menggunakan rumus ini. Atau kalau kita nggak tahu suku akhirnya berapa, gunakan rumus yang kedua, n/2 2 kali suku awal ditambah dengan n dikurang 1 dikali dengan beda. Oh ya, beda di sini, kalau dia genap, bedanya 2, ya kan? X ke X tambah 2 berarti 2, kan? X tambah 2 ke X tambah 4 juga, bedanya juga 2. Seperti itu. Nah, kita dikasih tahu ini, S111 berarti, ya, kita gunakan rumus ini, kita nggak tahu berapa suku terakhirnya. N/2, N-nya itu, ya, yang ini. 111/2 dikali 2 kali A, suku awalnya adalah X, ditambah N dikurang 1. 111 kurangin 1, 110. Dikalikan dengan beda, bedanya 2. Tinggal kita masukin angkanya. 13.320 sama dengan, nah yang ini bisa kita bagi dengan 2, coret 2-nya. Kenapa 2-nya di sini kita coret 2 kali? Karena operasinya penjumlahan. Beda kalau dia di sini perkalian. Nah, misal ya, ini misal saja. 111/2 kemudian dikali dengan 2x dikali 110 kali 2. Maka yang kita coret adalah ini saja. Nggak boleh 2, ini juga dicoret. Karena ini adalah operasi perkalian. Tetapi kalau penjumlahan, dua-duanya kita coret. Oke ya. Jadi ini 111 dikali dengan X ditambah 110. Nah, 111-nya di sini perkalian. Kalau kita mau pindah ke ruas kiri jadi pembagian. Dibagi 111 sama dengan X ditambah 110. Hasil bagi ini berapa? 120. Sama dengan X ditambah 110. Maka untuk mencari X 110-nya kita bawa ke ruas kiri, dikurang jadinya. Sama dengan X. Maka X sama dengan 120 kurang 110 berapa? 10. Nah, kita sudah tahu X-nya 10. Kan diminta adalah jumlah 3 bilangan terkecil pertama. Nah, X-nya 10, ya kan? Kemudian bilangan keduanya adalah 12, kalau begitu kan? 10 tambah 2. Bilangan yang ketiga adalah berapa? 14. Kan 3 bilangan yang diminta. Ya, kita jumlahin aja. 10 tambah 12 tambah 14. Berapa ini? 0, 2, 4. Jadi 6. 1, 1, 1, 3. Berarti 36. Seperti itu. Soal ke-11, hitungan sederhana. Di sini ada pecahan campuran dan ada bilangan bulat. Jadi, yang bilangan bulat kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 2. Di sini ada 1. Tandanya menyesuaikan ya. 2 tambah 1. Di sini dikurang 3. Kemudian untuk pecahannya 3/5. Tandanya positif ya. Ini dikurang 8/10. 2 tambah 3, 2 tambah 1, 3, dikurang 3, 0. Nah, jadi yang tersisa ini lagi. 3/5 dikurang 8/10. Kita jadikan penyebutnya per 10. 5 itu kan bisa kita buat menjadi 10. Caranya gimana? Kali 2. Ini juga kali 2. 6/10 dikurang 8/10. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangin pembilangnya. 6 kurang 8, negatif 2/10. Negatif 2 bagi 10 berapa? Negatif 0,2. Itu kalau penyelesaiannya nanti di pilihan jawabannya menggunakan
hasil berkoma. Tapi kalau enggak, ini masih bisa kita sederhanakan. Yang negatif 2/10 menjadi sama-sama dibagi 2, negatif 1/5. Ya, jadi tergantung pilihan jawabannya nanti. Diminta dalam bentuk apa, apakah pecahan atau desimal seperti ini. Soal ke-12 masih hitungan sederhana, jadi kalau teman-teman udah terbiasa mengerjakan soal seperti ini, sebenarnya nggak perlu dicari, nggak perlu dicoret-coret. Ya kan? Sudah kelihatan kalau jawabannya yang P sama dengan Q. Teman-teman ingat aja, A persen dari B, artinya kali ya, sama saja dengan B persen dari A. Nah, itu sama. Jadi P itu 0,573% dikali 6,54, sedangkan Q-nya 6,54% dikali 0,573. Atau kalau ini mau kita rubah ke per 100, 0,573 per 100 dikali 6,54. Nah, ini juga 6,54 per 100 dikali 0,573. Nah, perhatikan. Di sini 0,573 dikali 6,54. Nanti hasilnya bakal sama dengan 6,54 dikali 0,573. Kayak ginilah, 2 dikali 3 itu sama saja dengan 3 kali 2, ya nggak? Cuman posisinya diubah-ubah. Ini ada per 100. Nah, di sini juga ada per 100. Nah, nanti akan menghasilkan angka yang sama. 13, hitungan sederhana juga, X sama dengan 150.000 didiskon 20%. Sedangkan Y-nya 130.000. Hubungan antara X dan Y bagaimana? Nah, kita harus cari X-nya 150.000, tapi didiskon 20%. Berarti X-nya itu adalah 80%-nya, kan sisanya, ya kan? Dikali dengan 150.000, ini kali ya. Nah, seperti itu. 80% adalah 80 per 100 dikali 150.000. Sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 20. Ini 4, ini 5. Kemudian 150.000 dibagi 5. Berapa? 15 bagi 5 kan 3, ya kan? Jadi 30.000 dikali 4. 120.000. Nah, sudah ketemu X-nya. Dan Y-nya adalah 130.000. Kesimpulannya apa? X-nya lebih kecil dari Y, atau X-nya kurang dari Y. Soal ke-14, deret angka ribuan. 1, 8, 81, 1024. Angka seterusnya berapa? Jadi angka 8 itu, kalau kita mau ubah ke bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 8. Kemudian 81, bilangan berpangkatnya adalah 3 pangkat 4. Ya kan? 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Kali 3 sekali lagi, 81. Maka yang 1024 juga bilangan berpangkat, yaitu 4 pangkat 5. Dan 1 pun boleh kita ubah menjadi 1 pangkat 2, supaya kita ketemu polanya. Ini 1, 2, 3, 4. Maka di sini adalah 5. Pangkat berapa? Ini 2, 3, 4, 5. Nah, ini pangkat 6. Ya. Nah, kalau 5 pangkat 6 itu sebenarnya nggak perlu dicari. Nah, kita bisa menggunakan logika aja sih sebenarnya untuk mencari jawabannya. Nggak perlu kita kalikan hasilnya berapa. 5 pangkat 6 itu artinya 5 kali 5 sebanyak 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 kali 5, 25. Ini juga 25. Ini juga 25. 25 kali 25, 625 kan? Nah, kali 25. Jadi ekornya 5, ini juga 5. 5 kali 5 nanti ekornya adalah 5 juga. Berarti jawaban yang memenuhi
antara C dan E. Nah, pertanyaannya 625 kali 25 itu sekitar berapa? Lebih dari 3.000 nggak? Pasti lebih, ya kan? Nah, misalkan saja 600 kali 20, itu kan 1.200. Kalau 625 kali 25 berarti akan lebih nilainya dari 1.200. Nggak mungkin yang E jawabannya. Sehingga kita pilih jawaban yang C. Lanjut, soal ke-15 ini sebenarnya soal PR di video saya sebelumnya. Sebanyak 5 mesin cetak dalam waktu setengah jam mampu mencetak 10.000 lembar. Berapa mesin yang perlu ditambah untuk mencetak 15.000 lembar dalam waktu 25 menit? Ini materinya adalah perbandingan campuran. Ada yang bekerja, ada waktu bekerja, kemudian ada hasil kerja. Ya. Nah, aku biasanya pakai simbol yang pekerja dikali waktu dibagi hasil. Bagi teman-teman yang pakai subjek objek, ya silakan aja pakai simbol masing-masing, ya. Nah, ini kita bisa membuat rumus pekerja yang pertama dikali waktu yang pertama dibagi hasil kerja yang pertama sama dengan pekerja yang kedua dikali waktu yang kedua dibagi dengan hasil yang kedua. Boleh nggak dibalik? Boleh aja. Kalau mau bikin hasilnya duluan per pekerja dikali waktu boleh. Tapi di sini juga harus ya. Ya, kalau hasil duluan nanti ya H1, P1, W1, di sini harus H2 per P2 kali W2. Boleh, silakan. Ya. Terus di sini 5 mesin itu kita anggap pekerja yang pertama. Ya. Setengah jam berarti 30 menit, kita setarakan aja satuannya di sini menit ya. Dan hasil kerjanya adalah H1, 10.000 lembar. Ya, tinggal kita masukin aja. P1-nya 5 mesin, dikali waktunya adalah 30 menit, dibagi dengan hasil kerjanya adalah 10.000. Sama dengan pekerja yang kedua ditanya, dikali dengan waktu yang kedua adalah 25 menit, dibagi dengan hasil kerja yang kedua 15.000 lembar. Nah, kita sederhanakan angkanya. Ini kita coret nolnya 3 dengan yang di ruas kanan. Ya, 30 bagi 3, 3. Ya kan? Kemudian 25 dengan 15 habis dibagi 5. Ini 5, yang ini 3. Ya kan? Kemudian 5 yang di kiri dengan 5 yang di kanan juga habis dibagi 5. Sehingga yang tersisa apa? Ya, ini 3 ya. 3 sama dengan P2 per 3. Kita kali silang aja. 3 kali 3, 9 kan? Nah, jadi harus ada 9 mesin agar bisa mencetak 15.000 lembar dalam waktu 25 menit. Nah, hati-hati. Pertanyaan soal adalah berapa mesin yang perlu ditambah? Awalnya ada 5 mesin, 5 pekerja, ya kan? Nah, sekarang untuk mencapai tujuan 15.000 lembar dalam waktu 25 menit butuh 9 mesin. Berarti penambahannya berapa? Ya, 4 mesin. Jawabannya yang A, jangan pilih yang D. Soal ke-16, hitungan sederhana juga PR di video sebelumnya. Akan lebih cepat kalau teman-teman hafal dengan pecahan sederhana. Bentuk dari 37,5% itu setara saja dengan 3/8. Ini kalau kita mau ubah ke persen, 3/8 di situ sama dengan 0,375. Ya tinggal kali 100% aja. Jadinya berapa kalau ini kita kalikan 100%? Jadi 37,5%, ya kan? Nah, jadi 3/8 untuk X-nya dikali 64. 64 dibagi 8 adalah 8. Jadi yang tersisa 3 kali 8, yaitu 24. Untuk Y-nya, 16 2/3%. Itu sama saja, artinya 2/3 itu adalah 0,666 sekian. Jadi 16,666
sekian persen. Kalau kita buat per 100, nanti hasilnya adalah 0,16666. Nah, kita lihat mana yang memenuhi, yaitu 1/6. Nah, jadi bentuk dari 16 2/3% adalah 1/6 dikali 96. 96 dibagi 6, itu hasilnya berapa? Iya, 16. 1 kali 16 adalah 16. Betul nggak jawaban yang A? Salah ya. Karena X di situ 24. Y-nya 16. Yang A, X-nya kurang dari Y. Salah. Yang B juga salah. Ya kan? Yang C, silakan dibuktikan. 3 dikali X, 3 kali 24, apakah sama dengan 4 dikali 16? 3 kali 24 adalah berapa ini? 3 kali 4, 12. Simpan 1, 3 kali 2, 6. Jadi 72. Apakah sama dengan 64? Salah. Berarti jawaban C salah. Untuk yang D, 2 kali X, jadi 2 kali 24, apakah sama dengan 3 dikali Y, 3 kali 16. Ini 48, ini juga 48. Nah, ternyata sama. Jawaban yang tepat yang D.